informasi penting bagi pensiunan ada dua pengumuman penting serta aturan baru terkait dengan pensiunan yang wajib melapor SPTB sebelum Agustus 2025. Lantas pensiunan kategori mana saja yang harus melapor SPTB sebelum Agustus 2025. Serta terkait dengan informasi kedua yaitu wacana kenaikan gaji yang ternyata telah disahkan oleh Presiden siap-siap naik. Kapankah kenaikan gaji ini akan diberlakukan? Dua informasi ini kita sampaikan pada hari ini. Kita masuk dulu di informasi pertama yang baru-baru ini disampaikan oleh Taspen terkait dengan lapor SPTB. Nah, Bapak Ibu, SPTB ini adalah disingkat atau singkatan dari surat pernyataan tanda bukti diri yang dibuat oleh para penerima pensiun yang menyatakan jika dirinya masih hidup, ya. Masih hidup dan keluarganya yang disahkan oleh serendah-rendahnya lurah, kepala desa, dan setingkat. Selama ini, penerima pensiunan wajib mengumpulkan SPTB dalam proses pencairan dana pensiun, ya. Kini, pensiunan PNS bisa melaporkan SPTB secara online dan membuktikan bahwa penerima pensiun tersebut berhak atas pensiunannya. Nah, untuk SPTB ini digunakan untuk memperbarui data diri peserta yang pertama, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada pembaruan data, itu digunakan SPTB ini. Kemudian update data keluarga penerima pensiun. Mana tahu mungkin ada penambahan ahli waris ya, atau pengurangan ahli waris mungkin karena ada yang sudah meninggal dan sebagainya. Jadi memperbarui data diri peserta dan mengupdate data keluarga, jumlahnya, jumlah anak, jumlah istri, suami, ya, nah seperti itu. Apakah masih hidup ya? Apakah sudah ada yang meninggal gitu? Atau ada yang sudah membentuk keluarga baru dan sebagainya lah ya. Nah, Bapak Ibu, SPTB ini diperuntukkan bagi pensiun janda duda yang tidak memiliki tunjangan anak sesuai kriteria yang berlaku. Nanti juga ada kriteria tertentu siapa saja yang wajib melapor SPTB ini. Nah, untuk melapor SPTB ini juga bisa menggunakan aplikasi andal. Jadi bisa di-download di aplikasi andal by Taspen yang biasa digunakan untuk autentikasi. Nah, berikut ini adalah kriteria pensiun yang wajib lapor SPTB yang baru-baru ini diinformasikan oleh Taspen. Yang pertama itu adalah penerima pensiun janda atau duda yang mulai menerima gaji pensiun pada Dapem Induk dan susulan bulan April 2025. Kita ulangi, penerima pensiun janda atau duda yang mulai menerima gaji pensiun pada Dapem Induk dan susulan bulan April 2025. Jadi wajib melapor SPTB. Kemudian, jenis pensiunan untuk pensiunan janda atau duda yang tidak memiliki anak yang tertunjang. Ya, jadi tidak ada lagi anak yang menjadi tanggungannya ya. Itu wajib melapor SPTB. Kemudian, batasan usia untuk pensiunan duda usia kurang dari atau sama dengan 70 tahun dan pensiun janda usia kurang dari atau sama dengan 63 tahun. Nah, jadi untuk pensiun duda usia kurang dari atau sama dengan 70 tahun dan pensiun janda usia kurang dari atau sama dengan 63 tahun ini wajib melapor SPTB. Kemudian bukan merupakan peserta wajib lapor SPTB di periode tahun 2024. Nah, peserta juga wajib melapor SPTB ini peserta yang wajib melapor SPTB akan menerima surat atau WhatsApp atau email dari Taspen untuk melakukan pelaporan. Jadi bagi Bapak Ibu, siapa saja yang wajib melapor SPTB ini nanti akan dapat pemberitahuannya dari Taspen ya. Apakah itu lewat surat ataukah lewat WhatsApp ataukah lewat email nantinya. Dan untuk pelaporannya bisa menggunakan aplikasi andal atau mengunjungi website tos.taspen.co.id. Tetapi lebih bagus sih kayak aplikasi andal saja. Karena itu lebih praktis, bisa dari handphone ya. Jadi ada 4 ya kategori yang wajib lapor SPTB ini.
Nah, batas maksimal pelaporan SPTB di bulan Agustus 2025. Jadi, pastikan Bapak Ibu sebelum bulan Agustus sudah melapor ya. Jangan sampai nanti lupa atau telat sehingga nanti akan berpengaruh terhadap pencairan-pencairan gaji dan dana pensiun. Nah, itu ya. Kemudian cara lapor SPTB-nya, nah ini bisa menggunakan aplikasi andal atau di website TOS. Ya, kayak gini. Tapi kalau untuk pensiun lebih bagus pakai handphone saja. Ya, ini lebih bagus lagi di sini. Tinggal pilih menunya lapor SPTB. Kemudian informasi kedua terkait dengan pensiunan siap-siap. Kenaikan gaji pensiunan yang sudah di depan mata. Kapankah akan mulai diberlakukan? Apakah di tahun 2025? Nah, perbincangan mengenai kenaikan gaji bagi PNS, TNI, Polri, dan pensiunan masih menjadi sesuatu yang diperbincangkan hingga saat ini dan masih hangat. Pasalnya, wacana kenaikan gaji bagi PNS, TNI, Polri tahun 2025 ini bahkan sudah pernah diumumkan sejak pertengahan tahun 2024 lalu. Terlebih, baru-baru ini Presiden Prabowo juga telah mengumumkan kenaikan gaji namun khusus untuk hakim saja. Ternyata wacana kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri ini telah diresmikan oleh Presiden Prabowo dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Dokumen yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN ditekan Presiden Prabowo pada 10 Februari 2025 lalu. Tak hanya kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri, dalam Perpres tersebut juga dijelaskan mengenai penerapan konsep total reward untuk ASN kategori tertentu. Untuk diketahui, Perpres tersebut menjelaskan berbagai macam hal yang akan menjadi langkah kebijakan Presiden Prabowo. Salah satunya adalah pencapaian prioritas nasional 7 yang didukung oleh program hasil terbaik cepat. Pada poin inilah yang kemudian mencakup salah satu kebijakan atau upaya yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo, yakni menaikkan gaji ASN, terutama untuk guru, dosen, nakes, penyuluh, dan TNI Polri, serta kebijakan terkait dengan total reward. Nah, terkait dengan kenaikan gaji ASN, pada aturan ini disebutkan ada beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak kesejahteraan ASN. Pertama, terkait dengan gaji pokok yang nominalnya hanya didasarkan pada golongan dan lama masa kerja, bukan pada pemenuhan unsur kebutuhan hidup layak. Hal ini menyebabkan rendahnya manfaat pensiun yang diterima di masa mendatang. Kedua, perbedaan tunjangan kinerja di masing-masing instansi yang menyebabkan terlambatnya mobilitas talenta. Ketiga, sistem remunerasi ASN yang belum sesuai dengan prinsip competitiveness dengan sektor swasta. Adapun kenaikan gaji ini menjadi langkah penyelesaian masalah yang sifatnya hanya jangka pendek saja. Kemudian ada juga yang kedua tentang konsep total reward. Berbeda dengan kenaikan gaji, konsep total reward menjadi solusi jangka menengah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apabila diterapkan, konsep total reward ini akan mengedepankan 3 prinsip, yakni keadilan, kelayakan, serta kompetitif. Namun perlu dicatat bahwa kenaikan gaji maupun konsep ini masih berupa rancangan kebijakan. Sehingga pada Perpres tersebut tak disebutkan besaran kenaikan maupun waktu atau tanggal pengumuman kenaikan gaji. Akan tetapi pada Perpres tersebut ditegaskan bahwa rangkaian wacana kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap dengan urutan sebagai berikut, yaitu penyelesaian proses penyusunan rancangan PP yang mengatur penghargaan dan pengakuan ASN, serta evaluasi PP nomor 7 tahun 1977 tentang gaji PNS. Kemudian penataan dan konsolidasi data ASN, serta pengayaan data yang meliputi data kelas jabatan, gaji, dan tunjangan sebagai dasar perumusan kebijakan ASN. Kemudian yang ketiga, efisiensi belanja barang dan modal untuk memastikan alokasi anggaran dan efisiensi belanja yang berkualitas. Asesmen kepegawaian melalui survei penggajian, evaluasi jabatan,
penataan sistem kepangkatan, dan evaluasi sistem penilaian kinerja pegawai sebagai prasyarat agar perbaikan kesejahteraan ASN didasarkan atas pertimbangan rasional, berlandaskan sistem merit, serta memastikan adanya keadilan internal. Nah, para pensiunan dan PNS tentu sudah bersiap-siap terkait dengan kenaikan gaji ini, bahkan beberapa informasi menyebutkan kenaikan gaji ini diwacanakan akan mulai diberlakukan di tahun 2025 ini. Artinya, kita harus sedikit bersabar sampai pemerintah mengumumkan kapan kenaikan gaji ini diberlakukan dan berapa persen kenaikannya. Baik itu untuk PNS, TNI, Polri, maupun pensiunan. Terima kasih, semoga bermanfaat.